Talak itu kayak misalkan gimana jadwal kan misalkan hari ini, terus kalau misalkan ada kosong ya Bella pakainya buat ngajuin belajar sama kakak kelas gitu. Oh, jadi emang intinya belajar dulu aja baru untuk yang lainnya nanti aja lah ya. Hmm. Soalnya saudara Bila yang pernah di Mesir pasti bilangnya eh jangan dulu ikut organisasi gitu kan. Heeh. Bukannya nggak boleh, tapi selesaiin dulu target gitu. Bukan selesaiin dulu target, kalau nyelesain dulu target kayaknya nyampe tingkat 4 juga pasti bakalan ada target terus kan ya. Yoi. Tapi sebisa mungkin gitu, mengatur waktunya. Kalau untuk lingkungan di Mesir tuh gimana? Untuk daerah Darosa ya? Daerah Darosa. Lingkungan kalau di Mesir kan kurang kurang ininya ya, kurang ke kebersihan. Heeh. Tapi kadang kalau misalkan kita yang membuat lingkungan kita bersih ya enak-enak aja gitu. Tapi kadang ada juga lingkungan yang bikin kita nggak nyaman gitu. Contoh seperti apa? Banyak sampah, misalkan Heeh. kayak banyak sampah. Itu kan nggak nyaman kan ya banyak sampah kayak gitu. Terus di Mesir itu kan bangunan-bangunannya satu imaroh kayak gitu kan, kayak satu gedung kayak gitu. Nah kadang gedung yang lebih pendek itu atasnya banyak apa kayak lebih berserakan sampahnya, soalnya sampah dari gedung yang lebih atasnya itu kadang Buang mereka sampah seenaknya buang sampah ke gedung yang pendek. pendek. Jadi banyak banget sampah dong ya di Mesir tuh. Iya, soalnya di Mesir nggak ada laut. Di Indonesia kayak bersih, soalnya sampahnya ke laut kayak gitu kan. Coba, coba kalau Mesir ada laut kayaknya sama aja, bersih, tapi ke laut kayaknya. Tapi kan suka ada orang yang ambil ini dong, sampah ke rumah-rumah. Iya ada, tapi ya itu karena di Mesir tuh kayak gurun, jadi dibuangnya ya di gurun-gurun juga, di daratan juga. Kita ke bawah angin lagi. Iya, ke bawah angin lagi. Selain itu, lingkungan pergaulan itu gimana untuk di Mesir? Kalau pergaulan itu gimana cara kita memilih teman ya Bang? Ah, Jadi kadang kan beda-beda tiap orang tuh. Ada orang yang misalkan kita gabungnya sama orang yang pecinta ahbab gitu kan. Jadi mm-mm. kita ke bawah sering sholawat, kayak sering ngaji, kayak sering ini gitu. Mm-mm. Kayak misalkan kita gaul sama orang yang dekat sama masyaikh gitu kan. Jadi kita lebih kayak kenal, lebih tahu oh masa itu kayak gimana, masa itu di sini ternyata masya Allah gitu kayak gitu. Kayak ahbab. Ada juga orang yang sukanya main. Contoh, Contoh, kayak misalkan eh suka main lah. Kayak main misalkan lebih 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 pengen kayak misalkan dia tuh udah gimana ya? Dikit-dikit main, ke dikit-dikit mall, main. Adalah dikit-dikit bisa. ke mall, dikit-dikit ke mall. Ya, shopping. tapi tapi lebih baiknya gitu. Kita tuh menyesuaikan gitu. Heeh. Nggak hanya main-main aja, tapi main sama belajar tuh seimbang gitu. Oke. Nah, untuk pasti kan udah sekitar 2 tahun lah ya di Mesir ya. Iya, maju 2 tahun, bentar lagi. Nah, ceritain dong suka dukanya di Mesir itu apa? Suka dukanya, sukanya ya seneng aja gitu, lebih Mm-mm. tahu oh negeri kayak aja lebih banyak mandiri, lebih Mm-mm. lebih mandiri kayak gitu. Itu sukanya. Eh iya, iya Duk. itu sukanya. Kalau dukanya ya jauh dari keluarga, nggak bisa ngumpul, nggak bisa kayak kayak dulu-dulu gitu kan. Tapi Heeh. enaknya karena jauh dari keluarga, kita lebih erat ke keluarganya gitu di sini tuh. Sesama sesama Indonesia, sesama orang-orang rantau tuh kayak yang lebih ngerti gitu, lebih merangkul. Oke. Kalau untuk pernah nggak sih pengalaman terburuk di Mesir tuh ada nggak? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada dong. Pengalaman terburuknya apa ya? Di Mesir, Hah? terburuknya kayaknya kemarin deh. Pengen keluar Mesir nggak jadi. Maksudnya? Pengen pengalaman terburuk. Kalau pengalaman terburuk apa ya? Soalnya soalnya pas mau ada pengalaman terburuk,
itu bisa tertolong. Kayak misalkan kena haromi nih, kena jamret kayak gitu kan. Ah, Itu kan pengalaman yang buruk kan. ah. Tapi alhamdulillahnya balik lagi barangnya. Oh, berarti pernah dong ke jambret? Coba dong ceritain ke jambretnya. Kalau ke jamretnya itu dari Gami, dari Ah, daerah Gami depan Asob kan maghrib. Nah, teman ah, Bila itu mau ke Ansir, sedangkan Bila lagi di Ansir mau pulang ke Darosah. mm, Dan kunci rumah itu di Bila. Nah, kita kan otomatis chat-chatan gitu kan. Kayak misalkan, Bil ntar kabari ya kalau misalkan abis udah naik bis udah kayak gitu kan. mm, Nah, Bila di jalan tuh chat-chatan di pinggir jalan. Nah, tiba-tiba ada 80 coret nih bis. mm. Abis itu ada orang yang nyuruh masuk lewat depan. Kata Bila, kok tuh orang bukan connect tapi nyuruh masuk, dia nyuruh lewat depan gitu. Mm. Terus ya udah Bila naik aja gitu kan. Nah, pas naik itu HP dimasukin ke, kan pakai jaket kan, Mm. jaket terus ke saku jaket. Terus pas naik tiba-tiba Bila dihimpit kayak gitu tuh, kayak didempet gitu dari pinggir sama dari depan. Ah, Terus kayak Bila tuh kayak yang di apa ya, jadi didesak. biar nggak diem gitu. Didesek biar nggak diem, tapi secara nggak sadar ternyata HP-nya diambil gitu. Ah, Pas Bila naik duduk, pas duduk nyadar kok HP nggak ada gitu kan di saku. Dari situ bis tuh udah mulai mau maju lagi, tapi karena Bila nyadar HP diambil, Bila turun lagi itu dari bis. Dan ah, untungnya harominya masih di situ, masih di tempat gitu. ah. Jadi Bila samperin lagi, Bila minta lagi HP-nya, balik lagi, alhamdulillah. Semudah itu meminta HP kepada Haromi. Iya, soalnya HP-nya dipegang gitu, dipegang tangan, otomatis kan zohir banget kelihatan kan. Ah, Terus ya udah Bila bilang gitu, harom alaika gitu kan. Bila minta lagi gitu. Alhamdulillahnya harominya tiba-tiba ngasih aja gitu. Dengan oh ini HP-nya gitu ketinggalan. Kata Bila ketinggalan orang diambil ya. terus itu nggak teriak Haromi gitu? Bila tuh udah sebenarnya kesel ada ya, pengen ngegebukin kayak. tapi ya yang penting barang aman lah gitu. Cuman HP doang. Ya, untungnya Oh, HP doang gitu. Sedangkan pas di desek kayak gitu kan pakai tas di belakang kan. ah. Coba aja kalau tas sleting dibuka, itu di atasnya langsung amplop yang baru transferan. Oh, jadi langsung ada duit tuh ya? Kalau diambil. Kalau dibuka, tapi untungnya enggak. Apalagi itu ada uang orang juga nitip gitu kan, nitip Oh, minta ambilin. diambilin. Ah. Iya, jadi double. Tapi untungnya nggak dibuka sih ke HP ininya. Tapi tunggu, yang aneh tuh kok bisa minta gitu loh dengan seberaninya. Gak tahu sih kalau Bila orang barang sendiri gitu kan. Jadi ya udah ambil aja. Apalagi kan biasanya kan kalau perempuan ya biasanya kalau udah gitu agak takut kadang nyuruh cowok yang ada di sampingnya tolong ambilin dong gitu. Nah, kok kenapa bisa berani ngambil minta sendiri gitu loh? Emang Bila tuh kayak kalau misalkan emang itu Bila bisa, terus Bila berani, emang Bila tuh orangnya kayak lebih apa ya, lebih suka ketantangan kayak gitu Mm. kan. Kayak gitu kan ke haromi kayak gitu kan, takutnya diapa-apain kayak gitu. Kalau Bila enggak, soalnya itu kan terbuka juga, banyak orang juga. Kalau misalkan diapa-apain ya tinggal teriak, banyak orang ini kan. Mm. Iya juga sih, bener bener bener. Berarti itu pasti di Asap Gami sini dong? Iya. Itu udah lama tuh baru-baru ini? Pas awal pindah ke Darosah, akhir tahun lah. Akhir tahun kemarin? Iya, Desember. Oke. Itu Tapi kan pengalaman itu apa? iya musim dingin kan, jadi jam 5 tuh udah maghrib. Oh, itu masih jam 5 tuh. Iya. Iya sih, bener-bener. Dan nah, itu pengalaman terburuk lah ya. Untuk pengalaman terbaik gitu untuk, wih seneng nih, alhamdulillah bisa kayak gini gini dan lain-lainnya. Banyak, senangnya banyak. Kayak bisa mengenal Masyai, Nah itu, bisa umroh. itu kan saya kejadian-kejadian yang bikin, wih takjub gitu loh. Ya, Seneng tuh pas kapan? senangnya banyak Hmm. senangnya. Apa tuh? Kayak
kayak Bila kan ada teman, nah temannya itu beliau deket sama Mas Syekh gitu, kayak Syekh Arabi, Syekh Ahmad Zubi kayak gitu Heeh. kan. Deket gitu kayak kayak Syekhnya tuh percaya gitu. Nah, terus pas waktu mau ujian, Bila ikut belajar sama teman Bila nih. Nah, belajarnya itu sama Syekh gitu. Langsung. Nah, iya, belajar sama Syekhnya itu cuma bertiga. Jadi kayak lebih kenal gitu sama Syekhnya. Terus pas tahu Syekhnya kayak gimana, kayak yang enak aja gitu. Siapa sayanya? Syekh Subhi, Syekh Arabi yang kayak gitu. Oh, Tapi ada alah. juga kayak kayak yang dari Indo nih, kayak yang dari Indo. Kayak kemarin kan yang ikut Euro IAC itu kan. Hah? Nah, itu senang juga. Soalnya selain diajarin belajar bagaimana cara eh, membaca Quran yang baik dan benar itu, diajarin juga sisi olahraganya gitu, sisi umumnya. Soalnya pas waktu daurah ada kayak lomba bulu tangkis. Bulu Beliau kan tangkis. KPMJB juga. Heeh. Iya, beliau beliau kan KPMJB juga. Nah, pas kan Bila di ini kan ditawarin kayak gitu. Kayak misalnya, Bila ini ya main bulu tangkis gitu dari Banat gitu. Kata kata Bila. Ih, Bila daurah, nggak apa-apa. Orang baninnya juga sehnya gitu. Maksudnya? Jadi Banatnya Bila, baninnya Syekh gitu. Oh, Nah, lomba bulu tangkis kemarin. itu juga kayak yang seneng aja. Maksudnya senengnya apa ya? Nggak cuman ngaji yang diajarin gitu. Soalnya sebelumnya juga kan latihan dulu sama beliau kayak gitu. Masya Allah, terbaik sekali. Oke. Wah, untuk kuliah di Mesir itu dia lebih ke sekolah kah? Atau ada jam kosong nanti ada lagi atau gimana? Kayaknya ada jam kosong. Soalnya nggak seminggu ini nggak full seminggu kuliah. Hmm, Kadang seminggu 4 kali kan. 4 hari. Iya, Tapi 4 itu hari yang diambil. tapi itu udah kayak jadwal tetap lah ya, bukannya selang-seling. Iya, jadwal tetap. Kayak itu. Jadi Bila sendiri lebih ke eh, talaki dan lain-lainnya. Lebih ke talaki lah Iya. intinya ya, sama belajar. Dan kuliah itu bisa dibilang nomor 2 ya. Dan- Nggak bisa gitu juga. Gimana dong? Menyesuaikan jadwal. Kalau Oh, kosong, kalau tabrakan? kalau tabrakan, pilih mana yang lebih penting. Berarti kuliah nggak penting. Penting lah. Oh. Oke, kan sekarang kemarin kan lagi corona tuh ya. Ya, Nah itu untuk pembelajaran di Azhar tuh gimana? Untuk ke yang banat lah ya, untuk yang banatnya. iya. Ada ini apa namanya lewat online juga. Ada yang online atau ini apa share-sharean VN Dukturo. Oh, dokternya itu nge-share VN ceramah gitu? Iya, muhadharahnya. Tapi kadang ada juga online gitu. Kayak gimana online-nya? Kayak lebih ke sama kayak gini. Lewat Zoom. Kalau dibatin Zoom, tapi itu ada kayak masuk apa gitu, masuk ke kayak masukin Rockmon akademik kayak gitu kan, Mm-mm. kayak gitu. Oke, berarti lewat kayak sama kayak orang-orang di Indonesia lah ya, masih pakai lewat Zoom, WhatsApp dan lain-lainnya. Iya. Oke, Tapi enaknya kalau misalkan VN, kan kalau misalkan cara langsung kita kadang nggak ngerti, ih tadi dokter bilang apa ya? Kalau misalkan enak di VN-nya itu kita bisa ngulangin lagi kata-katanya. apalagi bisa di ini ya, di Google Translate lah ya. Bener Soalnya kan kan? kadang ada beberapa ini juga yang ini gitu, apa belum bisa dipahamin bahasanya. Oh, emang Belum enggak. kadang-kadang pakai Amia sedikit kan kalau nggak jelasin. Iya. Kadang kalau di kuliah juga kalau udah pakai AMIA, kadang orang Indonesia tuh suka bilang dokter apaan pakai usaha gitu. Iya emang Soalnya kadang setahuannya emang peraturan tuh udah nggak boleh pakai Amia lagi, udah pakai Fusa. tapi Cuma kadang ada beberapa dokter apa? gimana? Nanti dulu aja. Ada beberapa ada beberapa dokter yang emang AMIA banget. Hah? Kadang nyampe kita kepusingan gitu. Ada di Banat. Ada. Tapi ada juga yang pusha, kadang ada yang ngejelasin ulang gitu pakai pusha Heeh. khusus misalkan
ini buat yang misalkan buat wafidat yang ini gitu misalkan bahasanya pakai pulsa. Jadi beliau 2 kali ngejelasinnya.